Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang selalu menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor ular lembu jahat di sungai Cisanggarung. Seekor ular bertanduk dengan badan seperti lembu, atau lebih mirip dengan lembu tanpa kaki. Ular itu akan memakan siapa saja yang berada di sungai. Bahkan buaya-buaya yang hidup di sungai Cisanggarung pun takut kepadanya, karena sang raja buaya dan keturunannya sudah dibunuhnya. Dialah raja sungai yang paling ditakuti hewan-hewan sungai dan manusia di sekitar bantaran sungai Cisanggarung. Suatu hari dia mencoba memangsa seekor kakek tua yang sedang memandikan sapinya di sungai Cisanggarung. Dari bawah permukaan air sungai, ia berenang mendekati kakek tua itu. Saat mulut sang ular menganga dengan taring yang siap mencabik, seekor buaya putih menggigit ekornya. Sang ular menjerit kesakitan. "Jangan ganggu kakek ini," kata sang buaya putih. "Hei, kau berani sekali menggigit ekorku. Siapa kau?" "Aku buaya putih, anak dari Raja Buaya Sungai Cisanggarung yang telah kau bunuh." "Tidak mungkin. Aku sudah membunuh betina dan semua keturunannya. Bahkan aku pun sudah memakan telur-telur calon anaknya." Sang ular tak percaya dengan pengakuan buaya putih. "Aku berhasil disembunyikan ibuku di daratan, dan kakek itulah yang telah merawatku sejak kecil. Baiklah, hari ini akan aku bunuh juga dirimu," sang ular mengancam. Kemudian sang buaya putih bertarung dengan sang ular lembu. Pertarungan yang sengit. Buaya putih memiliki kesaktian dari ayahnya dulu. Akhirnya sang buaya putih berhasil mengalahkan sang ular lembu. Namun dia tidak membunuh sang ular lembu. Dia membiarkan sang ular hidup dengan syarat dia tidak akan mengganggu manusia yang berada di sungai. Dia belajar dari sang kakek yang merawatnya. Meskipun sang kakek dikucilkan manusia lain karena penyakitnya, namun sang kakek tak pernah membenci manusia-manusia itu. Sang kakek tidak menyadari bahwa buaya putih yang dipeliharanya telah menyelamatkannya dari serangan sang ular lembu. "Kek, terima kasih telah merawatku," ucap sang buaya putih dengan ekornya mengusap-ngusap betis kakek tua. "Kaukah itu Putih?" jawab sang kakek. "Ya, izinkan aku kembali ke sungai Cisanggarung." "Baiklah, kembalilah. Kakek hanya meminta kamu untuk melindungi orang-orang yang berada di sungai Cisanggarung." "Iya kek, aku janji." Kali ini moncongnya yang mencium betis sang kakek. Sang buaya putih pun pergi meninggalkan kakek tua. Dia akan setia terhadap janjinya untuk melindungi manusia-manusia yang berada di sungai Cisanggarung, baik untuk mandi, mencuci baju,
ataupun memandikan hewan ternak di Sungai Cisanggarung. Sahabat, sumber cerita ini berasal dari mitos yang sering saya dengar tentang keberadaan seekor ular lembu di dasar Sungai Cisanggarung. Ular lembu yang sering memakan korban setiap tahunnya karena memang hampir selalu ada orang yang mati dan hilang jasadnya di Sungai Cisanggarung yang membelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, sahabat, itulah legenda buaya putih Sungai Cisanggarung. Beredarnya kisah, mitos, atau legenda yang beredar di sekutaran bantaran Sungai Cisanggarung mengenai legenda buaya putih atau siluman ular lembu yang sudah tidak asing bagi masyarakat di sekitar Sungai Cisanggarung. Seringkali dikait-kaitkan oleh masyarakat setempat pada setiap tahun selalu memakan korban. Walaupun sebenarnya kenyataannya korban yang terjadi orang-orang atau anak-anak yang tenggelam di Sungai Cisanggarung adalah murni kecelakaan akibat kelalaian manusia. Namun kebanyakan orang yang mengkaitkan tentang mitos Sungai Cisanggarung ini, tentang buaya putih dan tentang siluman ular lembu, ini selalu mengkaitkan itu adalah sebagai tumbal Sungai Cisanggarung. Padahal mestinya kita sebagai orang yang beradab, hendaknya kita menyikapi sebuah mitos itu bukanlah suatu hal yang patut kita yakini kebenarannya, namun patut kita hormati dan kita jaga, karena mitos adalah merupakan salah satu dari kekayaan lokal dan merupakan salah satu hasanah kekayaan budaya Indonesia. Sahabat, sebagai bangsa Indonesia yang bijak, marilah kita sikapi bahwa mitos adalah merupakan kisah atau cerita yang beredar di masyarakat yang tidak patut diyakini kebenarannya, namun kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya selalu menjaga dan menghormati adanya cerita-cerita mitos ini sebagai kekayaan hasanah budaya lokal Indonesia. Oke, terima kasih sahabat Adoy. Jumpa kembali bersama Kang Adoy Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.